Halo Adi, selamat siang. Siang Pak. Kamu kemana aja? Udah 2 minggu ini nggak ikut pelajaran saya. Loh Pak, saya ini meskipun nggak ikut pelajaran Bapak, tapi saya aktif main bola loh Pak. Kan kata Bapak sekarang zamannya merdeka belajar. Saya maunya main bola aja Pak. Bosen belajar sama Bapak terus. Waduh. Guncang. Merdeka, suatu kata yang dimana kita sudah mengalami dan juga merasakan. Ya, suatu kemerdekaan yang dimana bangsa Indonesia sudah rasakan. Tapi, apakah dunia pendidikan sudah merasakan makna kemerdekaan itu sendiri? Dari merdeka belajar, merdeka mengajar. Kita pernah mendengar dari Mas Menteri Nadiem Makarim ketika dia mencetuskan dan juga merealisasikan hingga saat ini banyak pihak dari Kementerian Pendidikan itu sendiri bahkan hingga guru dan juga murid merasakannya. Dan pada kesempatan kali ini podcast Guncang Guru Berbincang hadir bersama saya Conan. Dan tanpa berlama-lama kita sudah kehadiran 2 narasumber kita, yaitu Bu Eko dan Bu Rizka. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Semoga juga dunia pendidikan semakin baik dari waktu ke waktu. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan cuplikan audio yang tentunya juga membuat kita berpikir, dan inilah kenyataan yang terjadi. Menurut Bu Eko sendiri, bagaimana komentarnya tentang cuplikan video tadi? Menurut saya, siswa tersebut sudah menerapkan merdeka belajar ya. Merdeka belajar dalam arti yang sesungguhnya, bukan arti yang merdeka dan belajar. Merdekanya secara merdeka itu kan bebas, belajar itu proses. Jadi si anak tadi mempelajari melaksanakan proses belajar tapi secara nyaman, dengan nyaman. Anak tadi melakukan proses belajar dengan nyaman sesuai apa yang diinginkan. Tapi yang perlu digarisbawahi ini adalah dia tidak melaksanakan pembelajaran jarak jauh ya. Ini yang perlu digarisbawahi. Selama seminggu dia tidak melaksanakan PJJ, berarti ini harus diberi pembinaan oleh guru maupun orang tua yang notabene mereka bertanggung jawab atas siswa tersebut, atas anak tersebut, seperti itu. Oke, dan untuk Bu Rizka sendiri, tanggapan implementasi merdeka belajar, apakah sudah dirasakan atau bahkan juga sudah dikerjakan oleh para siswa-siswi? Kalau selama ini mungkin anak-anak itu ngertinya merdeka belajar itu adalah bebas. Aku bebas nih, aku mau ikut PJJ ya nggak apa-apa, nggak ikut juga nggak apa-apa. Apalagi di masa PJJ kayak gini kan, arti merdeka belajar jadi lebih luas di mata mereka. Padahal sebenarnya merdeka belajar itu adalah kamu bisa bebas belajar apa aja, kamu boleh eksplor materimu dari mana aja, kamu boleh seneng sama sesuatu yang emang nggak ada hubungannya sama sekolahmu, tapi dari situ kamu belajar, ada sesuatu, ada benang merah yang kamu ambil dari kamu belajar sesuatu itu. Nah, kalau merdeka belajar dikaitkan dengan terus akhirnya mereka jadi malas belajar, terus nggak ikut PJJ juga nggak apa-apa, itu salah kaprah. Karena merdeka belajar sejatinya adalah kamu bebas untuk eksplor, kamu bebas untuk eksplor belajar apapun sesuai apa yang kamu sukain. Kamu boleh bebas cari materi dari mana aja, nggak cuma dari gurumu. Kalau misalkan dari guru menyampaikan ini, oh ternyata aku baca buku dari ini ternyata nggak sama nih sama guruku. Boleh loh diskusi sambil bareng sama gurunya, mungkin dengan WA gurunya di masa pandemi kayak gini, atau mungkin bisa diskusi, kita buka forum di kelas kayak gitu, di kelas online ya maksud saya. Nah seperti itu bisa, itu arti merdeka belajar yang sesungguhnya. Jadi kalau anak-anak ngiranya merdeka belajar itu bebas sebebas-bebasnya, aduh salah kaprah. Oke, gitu. berarti bebas bertanggung jawab ya. Betul. Dan menyambung lagi nih, menurut Bu Eko, batasan bebas yang diucapkan oleh Bu Rizka itu yang seperti apa? Murid harus bagaimana batasannya? Batasan tadi yang sudah disampaikan, batasan tapi tetap ada tanggung jawabnya, ya kan?
ada tanggung jawabnya dan mereka harus sesuai dengan kurikulum, harus sesuai dengan arahan yang diberikan oleh guru, seperti itu. Atau ada tanggapan lain dari Bu Rizka? Mungkin kalau dari saya gini, batasan yang dimaksud adalah guru itu sebagai guru itu sebagai pedomannya. Jadi ketika siswa itu mau melakukan sesuatu, nah guru ini yang memberikan batasan-batasan di sini, bukan guru memberikan batasan untuk siswa bereksplorasi ya, bukan. Tapi memberikan contoh misalkan gini Pak, siswa diberikan kesempatan untuk belajar lewat daring, lewat internet, lewat buku. Kamu baca buku apapun, bisa diskusi dan lain sebagainya. Nah, misalkan dikasih tugas nih, kita sebagai guru kita ngasih tugas. Nah, tugas itu diberikan deadline. Nah, dari situ loh siswa bisa bertanggung jawab gitu kan ya Bu Eko ya. Jadi guru itu sebagai pedoman pembentuk karakter rasa tanggung jawab, lebih ke sana ya. Kebebasannya ya. Untuk Bu Eko sendiri, Merdeka Belajar ini sudah bisa dirasakan ataupun dilakukan oleh para siswa CVC? Kalau dilaksanakan harus dilaksanakan ya, karena Merdeka Belajar itu tidak membatasi mereka untuk bereksplorasi tadi yang disampaikan, kemudian berkreasi, menghasilkan karya seperti itu. Jadi proses belajarnya mereka tuh tidak dibatasi hanya sekedar hanya di dalam ruangan, tapi boleh di luar ruangan dengan multi keterampilan yang mereka punyai, keterampilan linguistik, keterampilan berhitung, numerasi, kemudian keterampilan seni, kemudian keterampilan olahraga. Itu tidak membatasi mereka untuk lebih banyak berkarya, berkreasi seperti ini, berinovasi seperti itu. Oke, Merdeka Belajar, Bu Rizka sendiri kalau menggambarkan harusnya yang seperti apa yang dilakukan sesuai dengan arahan Pak Menteri ini sendiri? Kalau dari saya siswa itu tetap karena konteksnya siswa ya, siswa di sekolah itu kan wajib belajar nih. Iya. Proses belajar mengajar, proses belajarnya itu ada. Nah, apa Merdeka Belajarnya? Tapi siswa itu tidak terpaku dengan pelajaran-pelajaran yang ada aja, atau nggak cuman dari guru aja nih dia dapat materinya, atau dia bisa mengeksplor sendiri materi-materi yang dia dapat, atau dia mengembangkan bakat seperti yang dibilang sama Bu Eko tadi. Kan boleh tuh, kamu tetap bisa kok. Misalkan kamu anak itu nggak bisa kan disamain satu sama yang lainnya potensinya apa dan lain sebagainya. Dari situ kita belajar, Merdeka Belajar gimana sih nanti akhirnya bisa saling sharing kayak gitu kan. Nah, lebih ke sana sih, lebih ke seharusnya itu Merdeka Belajar ya bukan yang leye-leye, tapi kamu tetap melakukan sesuatu gitu loh. Berarti melakukan pembelajaran dengan kesenangan yang sebenarnya bisa dimunculkan dari diri sendiri ya, seperti itu. Siswa mencari kenyamanan sendiri, betul. kenyamanan, tapi tetap dipantau dan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada. Ya kan, tetap ada capaian yang ingin dicapai. Oke, ngomongin Merdeka Belajar ini sendiri Bu Eko yang sudah beberapa tahun mengajar yang cukup lama seperti ini. Sebenarnya embrio dari Merdeka Belajar ini sudah ada sejak dulu atau ini baru ada saat ini Bu Eko? Kalau embrionya sih mungkin sudah ada beberapa guru yang menerapkan ya, cuman hanya tadi beberapa saja. Di sisi lain juga dulu kan masih ada batasan-batasan guru dalam mengajar, siswa dalam belajar seperti itu. Tadi yang disampaikan sudah saya sampaikan tadi di awal, batasan ini kadang mematikan kreativitas siswa. Jadi guru juga sama, ketika guru hanya memberikan patokan nilai untuk sebuah pencapaian. Ya itu rasanya tidak fair ya. Kalau sekarang itu kan Merdeka Belajar mereka tidak yang mereka dapatkan pencapaiannya itu tidak hanya sekedar sebuah angka, penilaiannya itu tidak hanya sebuah angka, tapi juga ada deskripsi yang lainnya. Seperti itu. Oke, jadi kalau Bu Rizka juga bisa menambahi bahwa seseorang siswa ditentukan bukan hanya dari bagaimana dia menghafal, akhirnya bisa menjawab pertanyaan ya? Iya betul, karena kan dulu nih zaman saya sekolah tuh guru itu mensamaratakan kan, misalkan kayak oke, nilai matematika kamu harus 75. Padahal saya nih nggak kompeten di matematika, saya nggak suka matematika. Saya tuh senangnya belajar bahasa Indonesia, saya senangnya tuh
nggak matematika, saya tuh pusing kalau matematika kayak gitu. Tapi kan akhirnya saya dapat nilai itu. Misalkan saya dapat nilai 60, itu kan udah harus remedi dan lain sebagainya. Nah padahal kan potensi saya tuh di yang lain loh kayak gitu. Kalau zaman dulu nih Bu Eko ya, kayaknya tuh kan nggak ada. Ya udah pasti gurunya ngomong, ini gimana nih siswa ini nggak bisa maju nih, masa penilaian ketuntasan belajar hanya pada mapel-mapel tertentu. Nah, ya, tidak itu melihat mapel yang lain. Potensi yang lain ya, potensi seperti yang itu. lain gimana nih? Kalau sekarang kan lebih enak ya, guru A, guru B, guru C, pasti kita kan selalu komunikasi. Dan yang masih satu Bu Rizka, itu ketika orang tua pengambilan rapot itu kan anak saya ranking berapa, itu kadang yang membuat saya itu loh, sekarang itu bukan zamannya seperti itu Bu, tapi sekarang itu dilihat dari potensi yang lain, jangan hanya sekedar ranking yang dia dapatkan, tapi potensi apa yang dia bisa. Oke, jadi siswa itu bisa keluar potensinya juga dari kreativitas para guru, setuju kah? Iya, setuju. Nah, untuk itu para pemerhati dunia pendidikan atau siapapun, ini menjadi hal yang penting untuk para guru. Nanti kita akan menuju ke pembahasan berkaitan tentang merdeka mengajar. Tapi kita lihat dulu satu cuplikan berikut ini. Oke anak-anak, itu tadi materi dari saya melalui video call ini. Coba sekarang, Bapak mau tes salah satu dari kalian. Coba, Adi, jelaskan apa yang dimaksud bilangan desimal dan sebutkan contohnya. Adi? Adi mana ya? Kok nggak jawab? Adi? Maaf Pak, di sini tadi hujan Pak, disuruh ngangkat jemuran dulu sama Ibu. Waduh. Kreativitas para guru juga menentukan dalam perjalanan proses pendidikan itu bisa menjadi lebih baik dan juga ketuntasan yang bisa dalam pandangan lain. Seperti tadi diutarakan, ketuntasan bukan hanya sekedar nilai capaian, tapi ada kreativitas dari karya anak-anak itu sendiri. Nah, di masa pandemi ini banyak sekali ujian, bisa dibilang seperti itu. Ujian bukan hanya para siswa ya, tapi juga para guru yang mulai puyeng, bisa dibilang seperti itu ya. Yang belajar bukan hanya murid-muridnya tentang suatu sistem daring, tapi juga para guru. Bagaimana untuk Bu Rizka menanggapi pembelajaran yang seperti ini? Tentunya pembelajaran seperti ini, daring ini kan emang hal baru. Nggak cuma buat siswa, buat gurunya juga geragap-geragap nih, kasarannya kayak gitu. Geragap-geragap nih, ini aku harus ngasih kayak mana ya caranya biar anak tuh paham dengan apa yang mau aku sampein, mau yang saya sampein itu mau kayak apa, biar anak itu bisa nerimanya juga sama apa yang saya berikan kayak gitu kan. Ini cukup ini ya, bikin guru tuh mikir kreatif gitu kan. Nah, dari situ kan guru juga nggak cuma merdeka belajar ya, merdeka mengajar juga. Merdeka mengajar di sini bukan terus artinya guru jadi layah-layeh, guru jadi nggak bikin perangkat, guru jadi nggak bikin ini, tapi malah justru guru ini bikin banyak sekali segala sesuatu yang berhubungan dengan biar siswa tuh gampang nyampe nerima apa yang kita mau sampaikan kayak gitu. Berarti ada terobosan yang harus luar biasa. Iya. Bukan hanya menjadi yang guru yang biasa-biasa aja. Iya betul. Kalau biasanya kita cuma datang ke kelas tuh, masuk, kita kasih materi, kita kasih contoh dan lain sebagainya. Sekarang kita mesti mikir gimana ya caranya biar aku tuh mau nyampein materi tentang misalkan film. Gimana caranya aku bisa ngasih tahu siswaku biar ngerti kalau misalkan ini tuh maksudnya countdown tuh yang ini loh, clapper tuh maksudnya yang ini loh, terus color bar tuh maksudnya yang ini. Itu kan perlu segala sesuatu yang harus ekstra gitu ya Bu Eko ya. Bu Eko pernah mengalami di mana ketika PJJ ini berjalan seperti audio tadi kita dengarkan, ada orang tua yang menyuruh anaknya ketika pembelajaran lagi berlangsung dan akhirnya menimbulkan guru-guru tuh ini kemana anak dan sebagainya. Padahal di situ juga mungkin ada kemauan dari anak untuk belajar, tapi ada juga siswanya juga memang agak-agak bisa dibilang ini dibilang aku masih liburan dan sebagainya. Tanggapannya Bu Eko gimana tuh? Kalau menemukan situasi yang seperti itu, langkah saya yang pertama itu
mengkomunikasikan dengan pihak orang tuanya dulu. Saya sampaikan pada orang tua bahwa anak-anak diminta untuk fokus belajar dulu dari mulai jam 7:30 ya, karena jadwal PJJ itu dimulai dari jam 7:30 sampai jam 12. Anak-anak dimohon tidak dibebankan pekerjaan rumah seperti itu. Jadi saya menyampaikan dulu, saya berkomunikasi dulu dengan orang tua supaya orang tua itu juga paham kalau dari jam 7:30 sampai jam 12 anak itu sedang belajar, anak itu sedang sekolah tapi di rumah, seperti itu. Oke, jadi bisa disambung Bu Rizka. Nah, supaya anak nih nggak bosen yang biasanya hadir ke sekolah kreatifnya, kalau dari Bu Rizka langkah terobosannya apa tuh? Tugasnya. Tugasnya. Kita kasih tugasnya gimana caranya biar anak tuh tetap bisa eksplorasi di dalam rumahnya. Jadi misalkan kita kasih contoh tugas, katakanlah dia bikin cerita, bikin film atau bikin TikTok nih, kan sekarang lagi musimnya TikTok nih. Nah, kayak gitu. Tentang apa nih? Misalkan tentang gimana sih kamu melindungi dirimu selama new normal ini misalkan, atau bisa juga kegiatan sehari-harinya dia di dalam rumah tapi dia kan beraktivitas, dia tetap belajar pakai misalkan pakai HP-nya dia, ngerekam seadanya, dia bikin teknik editingnya, dia bikin maksudnya dia tetap bisa belajar dengan cara yang asik gitu loh. Nah, tentunya kan kita juga harus nyampein materinya yang benar dulu Pak. Jadi kita dulu nih disusun dulu, kita bikin nanti gimana caranya biar siswa itu nggak bosan belajar di rumah. Oke, jadi ibaratnya memang seperti tadi kita bilang di awal, kreativitas. Iya. Nah, ada kendala juga nih menurut Bu Eko, pandangan ketika ada beberapa guru yang belum mengetahui tentang teknologi. Jadi kita harus menggabungkan nih, sudah saatnya juga ya kita menggabungkan teknologi. Gimana caranya supaya anak-anak atau siswa itu dengan guru, ini kita fokus ke Merdeka mengajarnya pada para guru-guru nih. Bu Eko pernah mengalami kendala ketika berkaitan tentang teknologi? Kalau kendala alhamdulillah tidak ya, tapi saya tetap belajar. Jadi ini kan juga merupakan pengalaman saya sendiri ya Mas. Maaf Pak. Pengalaman saya sendiri ya Pak. Ini ketika saya dihadapkan dengan pengajaran online, saya berarti harus menyiapkan pembelajaran online. Apa sih yang harus saya siapkan? Media apa yang harus saya berikan ke siswa, kemudian materi yang kira-kira mudah untuk dipahami siswa itu materi yang bagaimana, apakah video ataukah hanya sekedar catatan atau bagaimana, atau yang kedua saya pernah juga menerapkan penjelasan ke siswa. Saya berikan materi catatan ke siswa tapi penjelasan saya rekam melalui WA, kemudian saya uploadkan ke siswa, saya share, saya bagi ke siswa. Seperti itu yang sudah saya lakukan. Berarti bukan hanya memberikan teks saja berupa Word ataupun PDF. Jadi adanya kreativitas di mana kita harus menyediakan audio maupun video pembelajaran. Nah, untuk kawan-kawan semuanya, kita akan tantang dua narasumber kita, Bu Eko sama Bu Rizka, dalam segmen Rapid Question. Siap tidak siap? Rapid question sudah dimulai. Bu Eko, Bu Rizka, siapkan diri kalian untuk menjawab dengan cepat, tepat, dan bertanggung jawab. Tentunya kita harus menghadirkan suatu hal yang kepada masyarakat ataupun siswa-siswi yang bertanggung jawab. Kalau kita memilih untuk daring maupun luring, pilih mana? Luring. Oke, Bu Rizka, kenapa Kak ragu-ragu jawabannya? Sebenarnya daring atau luring tuh sebenarnya ada plus minusnya sih. Tapi kalau menurut saya lebih enak dicombine antara daring dan luring. Ada daring, ada luring juga. Kalau gitu. Bu Eko sendiri? Saya lebih memilih luring ya. Ketika luring itu di situ ada proses pembelajaran. Jadi ketika proses pembelajaran itu ada mendidik, membimbing siswanya. Lah, di situ lebih enak secara tatap muka, secara langsung. Oke, pertanyaan kedua yaitu menyusun RPP atau membuat video pembelajaran. Membuat video pembelajaran. Wah, beda lagi nih Bu Eko, langsung alasannya. Menyusun RPP ya. Penyusunan RPP itu merupakan kendali kita ketika kita mengajar. Apalagi di musim pandemi ini, kita tidak boleh memberikan tugas yang terlalu berat misalnya. Harus bisa mengeksplorasi kreativitas siswa. Bagaimana sih RPP yang baik itu yang bisa menghadirkan dua komponen tadi. Ya, video pembelajaran bisa dimasukkan di dalam media pembelajaran di RPP tersebut. Seperti itu, Mas. Oke, Bu Rizka, alasannya? Kalau saya RPP itu memang penting ya. Penting banget buat pedoman, jadi pedomannya guru. Cuman
video pembelajaran di era sekarang ini lebih dibutuhin daripada kita bikin RPP gitu Oh loh. gitu ya? Karena kita harus bikin terobosan-terobosan baru nih, gimana caranya siswa bisa ngerti apa yang kita maksud. Tapi kan Gitu. bisa dimasukkan, ya memang benar. Oke, Iya semakin nggak? semakin memanas dan pertanyaan terakhir nih. Menjadi guru berprestasi atau menciptakan siswa yang berprestasi? Siswa yang Menciptakan siswa berprestasi. Beda lagi nih ya. Oke, Bu Rizka alasannya apa? Kalau siswa berprestasi pasti dihasilkan dari guru yang sudah berprestasi. Mantap sekali. Kalau Bu Eko? Hampir sama ya, karena ketika kita menciptakan siswa berprestasi itu pasti dari gurunya berprestasi dulu. Dia mempunyai trik-trik yang jitu yang bisa dipahami oleh siswa sehingga siswa itu berprestasi. Oke, sangat seru sekali dan tentunya juga untuk kawan-kawan semuanya, dunia pendidikan membutuhkan kolaborasi antara guru, murid, dan juga orang tua. Semoga kita bisa menciptakan suatu sistem dan juga menciptakan generasi emas yang diharapkan oleh masyarakat dan juga pemerintah agar Indonesia menjadi semakin lebih baik. Saya Konan pamit di dalam acara Guncang Guru Berbincang. Kita akan berjumpa di kesempatan lain lebih berbahagia. Tetap bersemangat dan menjadi manusia-manusia yang hebat. Terima kasih. Guncang.